Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas praktikum minggu ke-7 yaitu tentang linear model selection. Sebelum itu, ada pun anggota kami di kelompok 8 yaitu ada saya sendiri, Naza Zairka, ada Anissa Fitriani, ada Renisa Putri Giani, ada Rian Bintang Wijaya, dan ada Rendra Eka Prayoga. Oke, langsung saja yang pertama-tama. Kita akan memanggil library ASLR yang sudah kita install. Nah, setelah berhasil kita install dan kita panggil, kita memanggil variabel fix pada data headers dan names pada data headers. Nah, terdapat beberapa data yang sudah muncul. Setelah itu, kita akan memanggil dimensi dari data headers tersebut. Nah, terdapat di sini data dimensinya itu ada 322 dan 20. Setelah itu, kita akan menjumlahkan seluruh datanya, lalu memeriksanya apakah terdapat missing data pada atribut salary. Nah, untuk menjumlahkan seluruh data ya kita menggunakan fungsi sum dan is.nya itu kita untuk memeriksa apakah ada missing data pada atribut yang akan kita panggil. Nah, di sini terdapat missing data yaitu 59. Lalu kita akan menghapus dataset yang missing tersebut menggunakan node.omit. Nah, setelah itu kita panggil juga dengan menggunakan dimensi pada data headersnya. Dapat outputnya itu ada 263 dan 20. Setelah kita menghapus dataset yang missing, kita memeriksa kembali apakah masih terdapat missing data pada data headers. Nah, setelah kita hapus dataset tersebut yang tadi, kita cek kembali ternyata hasilnya 0. Lalu kita memanggil library libs untuk menerapkan risk subsets-nya. Nah, setelah kita panggil lalu kita mengevoke fungsi yang merupakan dari libs library tersebut. Lalu ditampilkan melalui fungsi summary dan terdapat beberapa datanya tersebut. Dapat dilihat ke bawah banyak data yang false. Bawah. Ada 19 variabel data yang false. Lalu, nah, lalu npmax akan menampilkan kembali sebanyak variabel yang kita inginkan. Nah, contoh yang kita berikan yaitu kita menggunakan 19 variabel model. Lalu kita memanggilnya menggunakan fungsi summary kembali. Beberapa data-datanya yaitu ada 0,32 dan sampai 0,54 pada data tersebut. Nah, setelah itu kita membuat plot untuk RSS dan adjusted R2. Nah, kita panggil kedua plot tersebut dapat dilihat kedua datanya itu berbeda. Yang RSS itu data plotnya naik hingga turun. Sedangkan adjusted RSK yaitu dari turun naik. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi lokasi titik maksimum vektor menggunakan fungsi width.max. Dapat dilihat pada data titik maksimum tersebut itu bernilai 11. Selanjutnya, kita akan membuat plot untuk adjusted RSK. Nah, dapat dilihat data tersebut tuh dari rendah menuju ke tinggi. Dan kita tuh membuat plot titik merah untuk menunjukkan model dengan statistik R kuadrat terbesar yang disesuaikan. Lalu kita membuat plot untuk data CP. Berikut plot yang tertampil, yaitu dari data meninggi, menurun, lalu sedikit menaik kembali. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya kita akan mengidentifikasi lokasi titik minimum vektor menggunakan fungsi width.min. Terlihat pada layar bahwa titik minimum vektor terdapat di angka 10. Selanjutnya kita akan membuat plot untuk data bits yang berperan sebagai X di sini yaitu jumlah variabel dan Y-nya yaitu CP. Terlihat pada grafik bahwa titik tertinggi berada di angka 15 dan titik terendah berada di minus 90. Selanjutnya kita akan membuat plot dengan scale R kuadrat. Nah, terlihat pada plot tersebut bahwa variabel yang muncul berada di dalam 20 variabel dengan titik tertinggi yaitu 0,55 dan titik terendah di 0,32. Selanjutnya kita akan membuat plot dengan scale edges R square. Dengan 10 variabel dan titik terendah berada di angka 0,32 dan titik tertinggi berada di 0,52. Selanjutnya kita akan membuat plot dengan scale CP. Berada di titik terendah yaitu 5 dan titik tertinggi yaitu 100. Selanjutnya kita akan membuat plot dengan scale bits. Di sini di titik terendah berada di minus 91 dan titik tertingginya berada di minus 150. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan menghitung koefisien dari di sini kita akan menghitung koefisien menggunakan fungsi COEF ya. Lalu ini dapat dilihat bahwa di sini kita terlihat hasil dari intercept-nya. Setelah itu, kita juga memforward stepwise atau backward stepwise selection dengan menggunakan argumen method forward atau method backward. Ini tergantung kita mau forward atau backward ya. Kemudian di sini dengan menggunakan fungsi recfit.fwd. Nah, hasil dari forward yang kita lakukan tadi, ini terlihat data bahwa terdapat banyak variabel false. Ini dari 19 variabel ini semuanya false. Kemudian lalu selanjutnya di sini kita akan menggunakan metode yang backward dengan menggunakan fungsi sama yaitu recfit.bwd dengan metode backward. Dan di sini kelihatan lagi datanya kalau dari 19 data tersebut sama-sama menghasilkan data false seperti ini. Lihat. Nah, lalu di sini kita juga menampilkan koefisien recfit.vol 7 dengan menggunakan fungsi COEF. Dan di sini terlihat intercept, hits, walks, catbird, dan juga si hits-nya. Di sini hasilnya bisa terlihat ada division dan juga putouts-nya. Lalu selanjutnya kita menampilkan koefisien recfit.bwd 7 dengan menggunakan fungsi yang sama yaitu COEF.
Dan sama, di sini juga terlihat intercept, at bat, hits, walks, she runs, she walks, dan juga division sama put outs-nya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembacaan praktikumnya, di mana setelah itu kita akan menerapkan reg subsets pada training set untuk memerintahkan base subsetnya selection gitu. Dengan menggunakan fungsi regfit.base, kita memasukkan parameternya berupa kolom salary dan juga menggunakan data dari data hitters yang data training gitu, dan kita tentukan NVMax-nya itu adalah 19. Lalu kita menggunakan validation set dengan menggunakan fungsi test.mat sama dengan model.matrix, kita gunakan parameter yang sama seperti sebelumnya. Cuman pada datanya itu kita menggunakan data tesnya, tuh, bukan data train. Selanjutnya, setelah kita melakukan validation set, kita akan memeriksa apakah terdapat error, dan jika terdapat error itu ada berapa errornya. Menggunakan valid file.error itu dari validation setnya itu kita cari apakah ada nilai errornya. File.error sama dengan rep dengan parameter na,19. Dan di sini ada kondisi perulangan di mana i in 1 sampai 19. Jadi parameter itu dari angka 1 sampai 19. Lalu kita gunakan fungsi coef, terus test.mat yang dimasukin ke dalam suatu variabel. Lalu kita gunakan juga file errors yang tadi. Lalu kita bisa lihat angkanya di sini. Setelah itu kita akan melakukan identifikasi lokasi titik minimum yang error menggunakan fungsi which.min. Gitu. Kira-kira dari fungsi tersebut itu kita bisa mengetahui gitu titik minimum yang errornya itu di mana gitu. Titik minimum yang di mana memiliki nilai errornya. Nah, dapat kita lihat bahwa di situ ternyata pada nilai posisi titik 7 itu ternyata terdapat error. Jadi nilai error terkecil ada di angka 7. Selanjutnya kita menampilkan itu untuk koefisien Regfit base dengan parameter 10. Dapat dilihat angkanya dari masing-masing kolom. Lalu kita menggunakan fungsi predict dan .reg subsets sampai ke form s.formula, model.matrix, coef, names, dan juga mat. Selanjutnya kita memilih variabel 10 buah variabel model terbaik bagi best subset pada full dataset kita. Jadi kita akan dari sejumlah dataset yang sudah kita miliki, kita akan memilih 10 buah model variabel yang paling bagus untuk metode best subset ini. Dengan menggunakan regfit.base, kita gunakan parameter yang seperti sebelumnya, tapi untuk dataset yang hitters secara keseluruhan. Dengan kita menentukan NVMax-nya itu adalah 19. Dengan menggunakan coef, kita dapat mengetahui nilai koefisien dari regfit.base-nya dari masing-masing kolom. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai koefisiennya, kita akan memilih di antara model yang sudah dikeluarkan nilai koefisien sebelumnya, itu ukuran-ukuran yang berbeda itu kita gunakan metode cross validation untuk mengetahui memilih di antara model-model tersebut. Kita menentukan K-nya sama dengan 10, terus kita set .seed-nya itu 1, terus kita gunakan cv.error atau cross validation.errors untuk kita mengetahui nilai errornya. Lalu kita menggunakan kondisi perulangan juga di sini. Dan setelah itu kita menampilkan nilai rata-rata kolom matriks untuk mendapatkan vektor elemen ke J-nya dengan menggunakan fungsi main.cv.errors. Itu kita gunakan, itu merupakan variabel yang kita gunakan fungsi atau fungsi apply gitu, di mana kita masukkan di sini parameternya itu menggunakan cross validation error yang udah kita tentukan tadi. Terus kita gunakan angka 2 dan main rata-ratanya. Terus kita panggil nilai main.cv.errors-nya, lalu keluar nilai-nilai yang ada 19 kolom itu. Selanjutnya kita membuat plot untuk par, di mana fungsi par ini akan mengeluarkan plot seperti yang ada di bawah, itu dengan kita menggunakan fungsi plot untuk mengeluarkan nilai parnya dari parameter main.cv.error.
type B. Dapat dilihat untuk grafiknya itu sendiri seperti yang ada di bawah. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya. Ini untuk memilih dari base subset yang kita seleksi pada full data set, kita menghitung 11 variabel pada data model dengan baris kode berikut dengan menghasilkan berbagai angka. Di sini intercept dari masing-masing atau juga koefisien dari masing-masing kolom data dari add bed sampai dengan putouts. Dengan X yaitu model matrix, dengan pada data salary, hitters, dan pada indeks min 1 atau data paling terakhir. Dengan Y-nya dengan pada data hitters pada kolom data salary. Selanjutnya kita akan memanggil library glmnet yang sudah kita install sebelumnya untuk penggunaan fungsi dan baris kode berikutnya. Kita akan melakukan grade untuk 10 dengan sequence dari sekian. Reach mode juga kita gunakan dari fungsi glmnet tadi. Dan X, Y, alpha sama dengan 0 dan lambdanya adalah grade. Lalu kita menggunakan fungsi dim dari koefisien dari reach mode yang telah kita tentukan, di mana reach mode lambda dari 50. Sehingga kita mendapatkan koefisien dari reach mode 50, yaitu dengan angka-angka sebagai berikut. Dengan intercept atau koefisien dari masing-masing kolom data, at bed sampai dengan new lig n. Lalu kita akan menggunakan fungsi-fungsi selanjutnya, SQRT, sum koefisien, sehingga menghasilkan dari apa yang telah di sini. Komputasinya adalah 6,36. Reach mode lambda dengan 60, itu 705,48. Koefisien reach mode dengan indeks 60 sebagai akhir, maka menghasilkan koefisien sebagai berikut. Dari intercept yang paling utama adalah 54,32 sampai yang terakhir adalah pada kolom data nulik n dengan 8,6. Lalu kita kembali menggunakan fungsi SQRT sum coefficient mode dengan indeksnya min 1 sampai 60 dipangkatkan 2, sehingga kita akan memprediksi nilai yang ada dari menggunakan reach mode dengan S sama dengan 50, sehingga interceptnya adalah 4,876, dan hingga pada tiap-tiap kolom data mempunyai koefisiennya sampai new lig n min 9,496. Lalu kita akan membagi data kita menjadi data train dan juga data test, yaitu dengan menggunakan set sheet. Set sheet yaitu menggunakan train sample sehingga sedemikian rupa baris kode yang kita gunakan reach mode sama dengan menggunakan min dari reach prediksi tes kita yaitu 142.199,2. Lalu kita akan menggunakan rata-rata min 224.669,9. Rate spread kita menggunakan dari rata-rata kembali, kita melatih dan pada akhirnya menghasilkan data yang tidak terlalu berjauh beda, yaitu hanya berbeda selisih 0,1 saja. Kita kembali melakukan pemisahan data kita set sheet, di mana kita menggunakan data X yaitu data train, dan Y juga data train dengan plot dari CP out, sehingga menghasilkan plot sebagai berikut dengan persamaan yang ada seperti logaritma lambda seperti ini, yang menunjukkan bahwa dia bergerak naik ke atas secara signifikan. Kalau kita selanjutnya akan menggunakan fungsi baselam. Baselam kita akan melanjutkannya dengan reach prediksi yang telah kita lakukan dengan rata-rata reach prediksi Y-test kita yaitu 139.856,6. Lalu kita panggil dari fungsi glmnet untuk penghitungannya prediksi, yaitu telah tampillah outputnya yaitu intercept 15,44. Lalu dari koefisien tiap kolom data sehingga new lig n itu adalah 9,12.
Selanjutnya kita akan menggunakan lasso. Ketika kita melihat bahwa regresi ridge dengan pilihan lambda dapat mengungguli kuadrat terkecil serta model 0 pada data haters, lalu apakah lasso dapat menghasilkan model yang lebih akurat atau lebih dapat ditafsirkan? Kali ini kita akan menggunakan argumen alpha sama dengan 1. Selain perubahan itu, kita melanjutkan seperti yang kita lakukan saat fitting model ridge sebelumnya. Jadi kita lakukan plot dari lasso mode, menghasilkan data sebagai berikut. Yang bervariasi, di mana pada garis berwarna hijau dia turun, dan garis berwarna merah dia naik. Dan warna yang lain cenderung stabil di angka 0 untuk koefisiennya. Lalu kita kembali melakukan set sheet dengan CV out. Yang akan kita gunakan juga untuk pembuatan plot. Plot dari CV out sehingga tampilannya seperti ini dan dia akan terus bergerak naik ke atas. Lalu kita akan menggunakan kembali fungsi baseline untuk memprediksi kembali dari lassonya. Lasso prediction yaitu 143.673,6 sehingga secara substansial sangat rendah daripada uji MSE dari model 0 dan kuadrat terkecil. Namun lasso sebenarnya memiliki keunggulan substansial dibandingkan regresi ridge karena perkiraan koefisien yang kita hasilkan pas dengan kita melihat bahwa 12 dari 19 estimasi koefisien persis 0, kita dapat lihat di sini. Jadi model lasso dengan lambda yang dipilih dengan cross validation hanya berisi 7 variabel lainnya yang tidak menghasilkan 0, yakni at bat, hits, walks, years, C-runs, CHM run, CRBI, NLIC, errors, putouts, dan juga division. Sekian dari pemaparan praktikum statistika sains data dari kelompok 8 untuk modul 7 kali ini. Sekian dan terima kasih.